Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kalau ada Evul artinya selamat datang di podcast Turada. Seperti biasa saya mengundang teman-teman dekat terlebih dahulu untuk kita promosikan produk-produknya. Selain promosi di sini juga ya ajang silaturahmi. Biasanya kalau silaturahmi kita jalin dengan erat, kita jalin dengan sering, itu biasanya mendatangkan rezeki. Amin. Termasuk hari ini saya kedatangan orang yang selalu ngasih produk-produknya kepada saya. banyak banget produk ini di rumah saya. Karena Mas Pri ini memang luar biasa sih. Karena penjualannya banyak Mitra Turada. Ada Karasi 19 dan ada Mas Pri di sini. Kumaha? Damang. Alhamdulillah damang. Alhamdulillah damang. Sebenarnya kita udah live on air ya Mas Pri ya di radio. Cuman ini supaya terlihat display produk ya. Dan ini kayaknya podcast untuk pertama kali dengan display produk terbanyak nih. Dengan berbagai macam jenis produk dari Karasi 19. Nanti Mas Pri yang akan menjelaskan apa itu Karasi 19. Gimana nih sekarang kegiatan? Alhamdulillah. Ngapain aja maksudnya? Kegiatan bulan ini. Setelah bulan puasa, setelah Ramadan. Kita ngisi untuk acara Hari Tari Dunia. Siap. Peserta kurang lebih 5.000 peserta nanti di Sumarekon nanti. Ya, insya Allah Turada pun jadi medianya. Iya. Ya, nanti kita undang juga orang-orang yang buat podcast di sini. Berarti itu eventnya. Tapi selama Ramadan kemarin ya, kan biasanya orang-orang tuh membeli produk baju lebaran lah, atau sepatu, atau tas mungkin. Nah, ini Mas Pri sendiri selama lebaran gimana penjualan? Untuk selama lebaran kemarin saya ambil produk momentum. Nah, iya betul. Produk momentum itu sajadah traveling. Sajadah. Alhamdulillah udah terjual kemarin tuh hampir kurang lebih 950 piece terjual dengan offline. Ayam meren. Kan promo kesini ya. Karena kita juga dikasih alhamdulillah. Mungkin sempat ngelihat di Instagramnya Turada kita ngadain challenge waktu itu ya. Iya. Itu kan visual tuh kelihatan kayaknya bahwa memang produk Karasi ini kuat banget ya Mas ya. Iya. Memang terbukti lah gitu kuat. Nah itu tidak menjadi halangan untuk sebuah produk. Kalau kita awet kan orang ya udah beli satu aja gitu awet. Iya. Nah ini gimana nih cara untuk mensiasati itu gitu? Kalau untuk kualitas produk Karasi 19 kita bahan recycle jok mobil itu. Oke. Jadi untuk kualitasnya sangat bagus dan kita ada garansi 1 tahun. Kalau berbicara tentang awet, ya pasti awet lah itu mah. Awet, oke. Tapi kalau berbicara tentang kalau udah awet berarti konsumen nggak beli lagi dong. Betul, ya. Masalahnya kan di situ. Kita berbicara dengan kepuasan konsumen dan kepuasan pelanggan. Kalau mereka udah beli satu awet, itu akan beli dengan produk yang lainnya lagi. Oke. Nah, itu sangat optimis nantinya. Dan kepercayaan itu yang paling mahal nantinya. Tuh makanya Mas Pri membuat produknya dengan berbagai macam jenis dan desain ya. Iya. Kalau misalkan beli satu nih tas doang, wih awet ini mah, saya pengen beli produk yang lain. Betul. Nah, itu ya Ya. mungkin salah satunya ya. Ya itulah kalau misalkan awet ya udah gitu, ya kan selesai gitu. Kebutuhan konsumen bukan hanya untuk tas ini aja kan, untuk kebutuhan yang lainnya kan banyak. Untuk tas sekolah kita ada, tas laptop ada, tas untuk mancing juga nanti akan kita siapkan juga. Mantap. Seperti itu. Karena memang lagi musimnya ya. Kalau mancing kan udah ada topi sebenarnya kan. Ya. Topi mancing kan gitu, bapak-bapak kan kayak gitu. Karena Mas Pri bilang juga bahwa memang kalau Karasi ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu difasilitasi semuanya ya. Produknya kita siapkan ada nantinya. semua di situ ya. Iya. Keren. Artinya memang kalau kita memberikan kualitas itu ya akan menjadi sebuah nilai lebih pastinya kayak gitu. Betul. Ya Mas Pri ya. Produk-produk apa nih yang kebetulan baru nih setelah lebaran ada gak? Kalau lebaran kan ada tuh tadi sajadah ya. Sajadah. Nah, kalau sekarang produk baru setelah lebaran deh gitu. Produk baru setelah lebaran kami ambil yang ini nih. Apa tuh? Tas juga sebenarnya kan. Tapi kalau untuk yang ini konsepnya untuk tas anak-anak muda nih. Anak-anak muda, cewek-cewek terutama ya. Karena kalau aku pakai ini gimana coba Mas lihat? Ya boleh aja. Coba kita lihat ya. Kita sudah keren.
Ini sih cewek kayaknya ya. Cewek, ya cewek, kita konsepnya ya. untuk cewek seperti Betul. ini. Karena untuk anak-anak muda dan ibu-ibu muda itu seperti ini, apa tuh orang melihat itu kesannya lucu dulu gitu mah. Betul. Tas yang lucu deh gitu, seperti itu. Istri saya punya, cuma bukan merek ini ya. Maksudnya jenis kayak gini gitu. Memang Mas Pri juga mengikuti tren-tren sekarang ya? Harus ngikutin perkembangan untuk apa tuh desain produknya. Kita 3 bulan sekali hukumnya wajib Karasi mengeluarkan produk baru nantinya. Per 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali. Wajib hukumnya. Ini dia produk terbarunya dari Karasi buat cewek-cewek nih. Boleh spill harga gak sih? Kalau untuk spill harga ini 125.000 kita. 125.000. Tapi awetnya bisa sampai bertahun-tahun ya. Bergaransi 1 tahun. Bergaransi 1 tahun. Kalau misalkan kulitnya pecah, retak, ganti yang baru. Ganti yang baru. Yang pecah retak buat konsumen. Wih, tapi selama ini saya udah hampir 4 tahun belum pernah satupun yang retur barang tentang keluhan tadi pecah dan retak tadi itu. Wih, karena memang ya sebenarnya garansi itu cuman ini aja. Karena yang bagus kan. Nah, artinya kalau kita berani ngasih garansi produk kita, itu berarti tanpa menyatakan produk saya bagus. Saya belum pernah menyatakan produk saya bagus. Biar konsumen sendiri yang bisa menilainya seperti itu. Nah. Ini dia. Jangan ngaku produk kita bagus, tapi konsumen lah yang betul. Tapi emang beneran bagus sih produk-produknya. Ya termasuk saya ada beberapa. Kalau kita mengucapkan produk saya bagus, berarti saya kan merasa pede. Produk saya bagus, itu nggak pede itu mah. Biar konsumen sendiri yang menyatakan. Biar orang lain yang menilai gitu. Betul. Jangan kita sendiri sebagai owner apalagi ya. Ya itulah mungkin salah satu strategi yang dilakukan oleh Karasi 19. Berarti ini nih yang baru. Terus yang barang-barang lama nih yang sejak pertama kali Karasi 19 muncul, apa sih yang masih tetap ini ya tas ini ya? Tas cowok. Tas cowok yang ini ya? Iya betul. Ini yang bapak-bapak saya emang udah sering lihat sih kalau yang ini ya. Iya, sama yang ini nih. Ini untuk cewek juga. Cewek. Jadi bisa untuk produk ini udah produk unggulan Karasi 19 yang 7 item ini kita udah kirim sampel ke Belanda kemarin tuh ya, ke Italia, ke Belanda seperti itu. Udah ke sana nyampe ya. Tapi tanpa brand Karasi 19 ya, polosan. Oke. Iya. Jadi ini bisa handling buat di tangan ataupun misalkan pakai mau tali juga ada bisa. Talinya di dalam. Ini cewek-cewek, terus yang ini cowok-cowoknya nih, bagus banget tuh warna hitamnya. Ini kapelan juga bisa ini mah. Ini untuk istrinya, ini untuk suaminya seperti itu. Nah ini bagus kapelan nih. Seperti salah itu. Satu trik supaya kita terhindar dari kalau misalkan lagi desek-desekan ya. Iya. Misalkan ada nggak bisa dibuka secara langsung gitu. Aman. Untuk pengumpatan. Oh nanti ketahuan dong caranya. Gitu sini. Ya ini salah satunya lah, salah satu safety supaya orang nggak gampang ngebuka gitu. Nah karena ini masih ada yang ini ya, karena duitnya di sini. Ya. Inilah hal-hal detail-detail yang kayak gini nih. Ini bisa pakai tangan juga. Kalau misalkan cowok-cowok sekarang kan di dalamnya itu parfum, handphone. 3 in 1 itu mah. Ini konsepnya 3 in 1. Ya. Ini saya belum punya nih kayaknya. Gampang. 86. Ya. Kalau ini terlalu bapak-bapak. Ya. Ini bapak-bapak banget ini. Ini cocok juga nih buat. Ini terlalu bapak-bapak banget lah pokoknya pas banget nih kalau ngelihat pakai gini tuh. Anda berarti bapak-bapak beneran. Itu tahun kemarin kita kirim ke ini kolaborasi sama PT Pupuk Kujang, kita bikin 500 piece itu mah. Ya dengan logo Pupuk Kujang itu. Wih, yes. Pak Agung betul. Yoi, siap. Ini bagus nih Mas. Ini simpen di sini. Siap 86. Ini karena dipakai pribadi tadi bawa-bawa terus itu. Ada ini mah. Oh, ada. Yang pribadi ada, siap. Ya inilah kalau kualitas ya terjamin lah apalagi produk. Maksudnya ini kan dari bahan tadi jok. Recycle ya. Dari bahan jok yang memang jok mobilnya pun mobil yang emang bagus ya. Gitu. Ya akhirnya kalau dibikin produk dengan jenis-jenis seperti ini pun bakal awet banget gitu. Super awet itu mah. Super awet kayak gitu. Mungkin kalau misalkan orang yang belum tahu nih Mas, untuk lokasinya sendiri. Untuk lokasi Karasi 19 itu di Perumahan Gading Lok 2, Blok A5 nomor 3, RT 28 RW 01 Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur. Jangan berarti ya jadi ini di tempatnya. Pokoknya di Warung Bambu 2 ya. Iya. Ya, jadi kalaupun searching Karasi 19 langsung muncul tuh. Langsung muncul. Oke, jadi kalau searching di Google langsung muncul di situ. Jadi yang mau berbelanja
Bisa di situ gak sih? Bisa langsung ke workshop Karasi 19, bisa langsung, custom pun bisa. Nanti kita insya Allah bulan depan kita berkolaborasi sama dari Ekrab juga. Kita di galeri kita ada ada online-nya nanti mah. Oke. Iya, di Galeri Ekonomi Kreatif Kabupaten Karawang nanti mah. Jadi selama ini kalau mau beli produknya itu langsung ke workshop bisa. Ataupun kalau misalkan mau mendapatkan produk ini juga ada orang yang ngidar gitu ya? Ada kita punya tim untuk yang tadi tuh, yang pasukan khusus tuh direct selling tadi, muter-muter setiap RT di Kabupaten Karawang. Betul, ini mungkin salah satu MKM yang sangat, bahasa saya sih sangat serius. Karena untuk memasarkan produknya aja ngerekrut orang-orang ya. Dengan konsep direct selling mungkin kalau misalkan teman-teman tahu kayak ada sistem arisan lah kak ibu-ibu seperti itu di kampung-kampung. Datang ke kampung-kampung terus dihutang ya. Ya betul. Kalau nggak dihutang kurang responnya kurang bagus. Nah itu dia. Kalau konsumen ngangsur sehari 2.000 atau 3.000 perak itu sangat ringan sekali itu. Betul. Dan itu ada bukan diskon sih. Apa sih ada persennya? Ada. Kita untuk tiap koordinasi itu koordinator ya, kayak Bu RT ataupun yang punya pengaruh di wilayah itu kita bekerja sama 10% untuk mereka. Oke, enggak maksudnya harganya misalkan contoh 125, kalau di Anjuk mah meren ditaikan ada penaikan karena kan kita juga untuk gaji sales, gaji yang nagih, terus ngasih komisi untuk koordinator itu kan ada. Tapi kan ringan ya nggak terlalu mahal gitu. Istilahnya walaupun dinaikin tapi kan udah punya produknya. Memang ya sekarang jualan seperti itu sih. Kalau nggak gitu ya orang, aduh nanti dia ngumpulin akhirnya nggak beli gitu kan. Dan untuk harga sendiri nih Mas Pri, yang lumayan cukup pricey menurut saya. Lumayan cukup ini karena memang kualitas ya balik lagi ya. Dengan perbandingan bahwa kita kalau misalkan mencari tas kayak gini di online, saya yakin ya pasti ada harga yang lebih murah dibanding ini. Banyak di online itu ada yang harga 60.000, harga 80.000, 50.000, 30.000 pun ada. Tapi kan kita berbicara tentang produk, nggak ada segala sesuatu produk itu yang udah kita bikin nggak terjual. Itu hukum ekonomi pasti ada. Bahasanya ada produk itu pasti ada pembeli nantinya seperti itu. Optimis tinggal kita targetnya pasar kita kemana, di kalangan menengah ke bawah kah atau menengah ke atas seperti itu. Kalau kami Karasi 19 konsentrasi untuk menengah ke atas. Jadi tidak masalah dengan harga. Enggak jadi masalah. Karena punya pasar masing-masing seperti itu. Siap. Dan sangat optimis itu. Memang kalau kita ngelihat harga di online ya. Maksudnya saya juga agak bingung kok ini bisa ini produk seperti ini harganya jauh banget gitu. Yang bahkan memang ini menjadi sebuah perhatian juga ya, pemerintah terutama ya dengan harga seperti itu, dengan ya banyaklah pasar-pasar yang offline akhirnya sepi gara-gara online kayak gitu. Tapi Mas Pri membuktikan bahwa ya kita mah ada pasarnya masing-masing. Terjual ya, ada pasarnya masing-masing ya. Bahasanya kalau untuk produk yang untuk di atas ini malah di harga kualitas di bawah ini harganya yang mahal juga ada. Kualitasnya kalah sama Karasi, tapi harganya lebih mahal. Mereka juga terjual kok. Seperti itu. Bukan mindset ya? Iya, tergantung mindset kita, produk kita arahkan kemana seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu tips buat mitra Surada yang memang mau berjualan, gak usah ngikutin harga pasar lah. Gak usah pesimis, harus pede dengan produk kita sendiri. Betul. Kita bener masarinnya, insya Allah terjual ya. Terjual. Iya. Optimis itu. Optimis. Dan bahkan sampai detik ini sudah terjual berapa pieces untuk 30.000 piece terjual dengan offline di Kabupaten Karawang itu Mas. Setiap RT, setiap RW di Kabupaten Karawang itu udah tahu dan kenal produk Karasi 19. Seperti itu. Bahkan setiap dinas itu di Kabupaten Karawang udah pasti punya produk Karasi 19. Gokil. 30.000 guys. Wow. Selama 4 tahun ini ya. Selama kita 2019 kemarin pas Covid itu seperti itu. Mungkin ada kalau rahasia sih masih ada rahasia yang disimpan untuk trik marketingnya enggak? Atau emang udah dikasih tau ke orang-orang aja saya berjualannya seperti ini? Kalau untuk tentang rahasia kita nggak ada rahasia seperti itu. Kita harus berkolaborasi. Zaman kolaborasi sekarang. Bahasanya kalau dengan saya kemampuan saya itu di bidang direct selling dengan offline. Nah dengan itu bisa terjual banyak.
Karena memang punya basic dulu ya. Karena basic saya di marketing di offline-nya. Iya, Apalagi kita bisa nanti untuk bulan depan bisa berkolaborasi dengan offline. Itu bisa menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi. Ya. Harapan saya dengan terjual produk banyak, ya saya butuh tenaga kerja yang banyak pula. Saya akan merekrut di wilayah Karawang juga. Karena selama sekarang ini baru 7 karyawan. Orang Karawang semua. Ya. Orang Karawang semua, alhamdulillah ya. Yang memang salah satu pendukung pemerintah, ya kita menciptakan lapangan kerja. Mungkin kalau misalkan ternyata perusahaan besar susah untuk merekrut tenaga kerja, ya UMKM. Misalkan gini, pengangguran Karawang ada 10.000 deh contohnya ya. Kalau misalkan yang usahanya 1.000 udah ngerekrut 5 aja, udah kekurang berapa? Gak ada pengangguran. Iya, benar. Gak ada pengangguran. Betul. Artinya gini, kalau berbicara tentang UMR, karyawan saya malah di atas UMR. Keren ya. Karena saya bukan ngasih gaji ke mereka. Oke. Saya persentase. Ya, 10% untuk sales. Bahkan sekarang saya bikin konsep ya marketing itu sales itu nagih sama menjual. Saya kasih 20%. Kalau mereka penjualannya 50 juta, 20% berapa? Tapi Mas Pri masih ada untung nggak di situ? Ya pasti ada lah. Kalau ilmu itu udah owner lebih jago lah kayak gitu mah. Ya kalau nggak ada untung ya sampai detik ini berhenti. Iya, walaupun dibagi 20% cukup lumayan gede soalnya 20% ya untuk si yang jual. Tapi ternyata masih ada untung guys. Masih bertahan sampai sekarang, masih bisa ngopi ya, enak ngopinya ya. Rata-rata sales di lapangan itu bisa ngejual untuk ini 50 juta, 60 juta per sales itu mah. Kalau misalkan 20% udah di atas UMR. Iya benar. Nah, untuk menjadi mitra Mas Pri sendiri nih, maksudnya kayak tadi kita menjual produk itu harus jadi mitra dulu, beli produk ke Mas Pri, atau bahasa sekarang sih apa ya namanya? Dulu tuh MLM, kalau sekarang udah lagi affiliate. Kalau apa sekarang gitu nggak usah orang usaha itu yang dipikir nomor modal. Modal, betul. Modal itu nomor 21 kalau saya. Nomor satunya apa? Nomor 1 niat. Niat itu. Usaha yang dijalankan, usaha yang bagus itu usaha yang berjalan, yang udah dilakukan. Kalau masalah apa tuh ada kendala, ada problem itu ya hal yang wajar itu mah. Iya. Berarti bisa tuh kalau jadi mitranya? Bisa, sangat bisa sekali. Caranya? Itu nanti kita bisa jadi affiliate untuk Karasi 19. Kita nanti ada kolaborasi sama TikToknya. Mereka bisa ngejual ini 10%. TikTok yang ngasih nantinya. Oke, jadi gitu. Itu secara online. Manajemennya seperti itu. Kalau secara online kayak tadi tuh ngejualin, itu Mas Pri yang ngerekrut atau emang ada orang, waduh saya butuh pekerjaan nih. Misalkan datang ke Mas Pri, ya udah deh saya jualin produk-produknya. Bisa, itu bisa kayak gitu juga ya? Berkolaborasi seperti itu. Dimanapun itu mah. Mau di Karawang, di Bandung, di Cikarang, di Dan Bali. itu beli dulu gak? Misalkan Mana? saya nih. Nggak harus beli. Oke. Nggak harus beli, nggak harus punya modal. Modalnya cuma niat aja mah. Ngejualin aja. Ngejualin aja mah. Masalah resiko atau apapun yang saya yang nanggung. Mantap. Kan biasa gitu tuh, kalau kita pengen jualan produk yang udah ada, kita minimal beli minimum order, misalkan 10 juta dulu gitu. Enggak di sini. Enggak. Kalau langsung bisa ngejualin. Kalau pakai minimum order pembelanjaan harus 10 juta, 5 juta, mereka kan yang tadi tuh modal. Betul. Ya khawatir nanti kalau barangnya laku, kalau enggak seperti itu. Karena Mas Pri sendiri mengalami hal seperti itu ya? Sangat nggak mau ya? Nggak mau, karena dengan seperti itu nggak akan berjalan dan nggak akan membantu untuk yang yang punya niatan untuk usaha terbentur dengan ketakutan seperti itu. Jangankan untuk seperti itu. Saya di Karawang itu untuk produk-produk Karasi 19 sampai kasur saya jual juga. Kebutuhan Karawang dari pintu depan sampai dapur ada semua. Bahkan nggak cuma dari ujung. Iya, sampai kasur saya bikin, bantal sultan saya bikin, bantal cinta saya bikin seperti itu. Oke. Tapi yang nggak terlalu jauh dari sini ya. Betul. Misalkan dari kulit, kasur dan busa ya, nggak jauh dari produk-produk. Kan nggak ada jaminan ke konsumen kredit mah, bahasanya untuk arisan mah, pakai KTP, pakai apa, nggak ada jaminan. Kalau misalkan macet ya udah, wassalam. Seperti itu. Memang yang namanya berbisnis tuh selalu ada resiko. Ada resiko. Kalau mau tenang-tenang doang mah ya udah tidur aja di rumah gitu. Semua usaha, semua bisnis dan apapun itu pasti ada resiko. Tapi bagaimana caranya kita untuk mengurangi dan potensi resiko tersebut. Makanya kita berkolaborasi sama orang setempat. Orang Bu RT itu.
bagus atau enggak kan bukan saya yang tahu, Bu RT seperti itu. Siap. Kalau yang macet nanti kan Bu RT juga akan berkurang komisinya seperti itu. Ada program ini nggak sih Mas kayak apa produk-produk Pemberdayaan wanita. Ada itu termasuk karena saya juga pemberdayaan wanita juga di kampus tanpa dia melakukan usaha apa-apa bisa menjual produk Karasi kan cuman pakai WA di grupnya seperti itu bisa. Iya itu ada pemberdayaan wanita maksudnya gini. Jangan-jangan ke Itali gitu, jangan-jangan ke luar negeri kan ada tuh ya kayak gitu. Kalau ini menjual segini nanti bisa dapat kapal pesiar gitu. Gak ada ya? Gak ada itu mah terlalu lebay ya. Iya. Terlalu lebay lah itu. Mungkin ada produk lain aja udah itu mah. Ini mah real aja lah persen aja ya presentasi lah. Iya. Seperti itu. Seru-seru memang. Kalau dalam dunia usaha itu justru proses-proses kayak gitunya tuh yang bikin kita nagih. Betul. Ya kan? Pusing-pusingnya itu tuh yang bikin kita, wah besok nih gue pengen lebih menantang lagi ya kan gitu. Ya saya pun dulu sempat berjualan walaupun tidak terlalu besar. Memang seru gitu, seru kalau dunia usaha tuh kan. Gak ada jamnya gitu ya, kan. Kita ketemu orang-orang baru. Sendiri kita. Betul, kita jadi ownernya, yang punya plannya gitu. Beda sama kayak kalau kita kerja mungkin ya gitu. Itulah kenikmatan kalau menjadi seorang pengusaha. Wes, ini ada tips untuk anak muda gitu. Ini kan udah tua nih. Ya. Generasi tua udah setengah hambat. Tips untuk anak-anak muda yang katanya kan kalau anak muda tuh bikin usaha tuh sampai coming soon. Iya. Coming soon nggak tahu tuh jalannya kapan ya kan. Baru coming soon aja udah tutup malahan gitu. Kebanyakan ini untuk tips untuk anak-anak muda yang harus dilakukan itu apa tadi? Jenis usaha dulu yang dituangkan dulu. Okay. Dengan bidang dengan profesi masing-masing. Karena kalau usaha itu kalau nggak didampingin, nggak berdamping dengan hobi, itu nggak nyampe 1 tahun juga hancur. Harus hobi dulu. Minimal yang paling dekat lah ya. Yang paling dekat hobinya, yang paling bisa, mereka itu apa? Itu nomor 1. Terus yang nomor 2, ada permasalahan sedikit ataupun banyak harus diperbaiki dan harus segera dibenahin. Karena jangan ditumpuk. Kalau ditumpuk itu semakin semakin down nantinya. Siap. Karena setiap melakukan usaha itu berproses semua. Proses A, proses B, dan proses C itu selalu pasti ada permasalahan. Sampai detik ini saya juga akan belajar nantinya untuk Karasi 19. Pasti ada perubahan pembenahan sampai akhir hayat lah seperti itu. Betul. Terus apa lagi? Terus untuk masalah permodalan nggak usah. Nomor 1 untuk anak-anak muda, usaha itu bukan hanya tentang modal. Usaha itu hanya tentang bukan tentang hasil, tapi berproses itu udah berusaha dan udah melakukan dengan hal yang kecil itu udah melakukan usaha. Jadilah owner untuk diri Anda sendiri seperti itu. Woi, ya udah terbukti kan, udah menjual 30.000 piece atau produk dari Karasi. Memang harus kita resapi. Ya, apalagi untuk 5 tahun ke depan untuk mencari pekerjaan ke depan udah sangat sulit. Sekarang udah sangat sulit. Yang harus bisa menciptakan setidaknya untuk diri kita sendiri itu. Kalau kita berbicara jauh nih, Mas Pri, ya kata orang sih sekarang lagi bahasanya resesi ekonomi lagi kesulitan lah. Ya, dunia lagi nggak baik-baik saja. Iya, sedang tidak baik-baik saja ya. Menghadapi itulah yang disiapkan oleh Mas Pri sendiri gitu. Apa nih? Kalau yang saya siapin kalau dengan ekonomi sekarang saya tetap bertahan. Artinya dengan seperti itu pasti dampaknya pasti ada. Betul. Nah, dengan seperti itu kita offline tetap berjalan, offline harus kita pelajarin terus. Dan satu lagi penjualan untuk berkolaborasi. Artinya yang paling penting ya berkolaborasi di sini ada pabrik di Karawang itu ratusan. Betul. Ya, harapan UMKM bukan saya ngomong tentang Karasi sendiri, UMKM di Kabupaten Karawang itu banyak dan ratusan, kuliner, kriya atau apapun itu harus bisa berkolaborasi sama pabrik yang ada di Karawang. Itu harapan teman-teman semua, bukan harapan Karasi ya. Oke, yang artinya ini memberikan harapan atau memberi tantangan kepada pemerintah. Ya. Dalam hal ini ya untuk memberikan. Bukan tantangan, artinya ya harapan yang besar untuk itu seperti itu. Ya artinya pemerintah harus mendengar, media pemerintah harus mendengarkan gitu. Teman-teman UMKM ini yang dimana membuat regulasi mungkin. Betul. Dimana pemerintah ini seperti sekarang sebenarnya udah jalan sih kayak memfasilitasi ke minimarket salah satunya mungkin betul.
Nah, ditambah lagi nih kerjasama lah sama perusahaan kalau bisa mah gitu, karena udah ada marketnya, udah ada orangnya kan gitu. Kan nggak mungkin gitu untuk pelaku UMKM sendiri kita berjualan ke pabrik-pabrik, kan nggak mungkin seperti itu. Harus yang berjualan dengan organisasi koperasi ekrab sama koperasi pabrik seperti itu. Kan udah dibentuk koperasi, ya harus dijalankan apa visi misi koperasi itu tersendiri seperti itu. Siap. Nggak mungkin personal. Karasi akan menjual ke pabrik, siapa Karasi, siapa Supri, kan seperti itu. Karena memang potensi pasar Karawang nih luar biasa. Luar biasa. Kalau kita berbicara tadi ya kawasan industri ya. 1 juta orang mas di sana tuh. Lebih. Iya 1 juta orang lebih. Betul. Dengan 4.000 berapa perusahaan gitu. Ya kita mah setengahnya deh gitu. Iya gak usah setengahnya. Iya. 1% aja mah gak usah gitu mah. 1% itu udah untuk UMKM Karawang udah nggak usah pusing-pusing untuk menjual produknya. Betul. Gak usah ngomong tentang ekspor, gak usah ngomong tentang usaha. Terlalu jauh lah itu mah. Itu di depan mata kita loh pasarnya gitu. Pasarnya di depan kita, tinggal duduk bareng keluhan UMKM, apa yang harus dibantu pemerintah, dari DPR pun sama seperti itu. Apa sih keluhan UMKM itu sendiri? Nomor 1 bukan modal. Modal itu nomor sekian menurut saya. Kalau dikasih modal lagi udah terjadi bikin produknya nggak laku, nggak bisa bayar utangnya. Sepakat. Semoga apa yang dicita-citakan oleh teman-teman UMKM bukan hanya Karasi 19 ya tadi ya teman-teman semua, karena memang ada organisasi yang memang menaungi mereka, salah satunya Komite Ekraf lah ya. Komite Ekraf dan Deskranada. Saya juga bagian dari Deskranada juga seperti itu. Semoga organisasi-organisasi tersebut ya bisa mewadahi teman-teman UMKM itu supaya lebih naik kelas lah bahasanya kalau mereka lebih maju lah seperti itu. Dengan jadi jargonnya Karawang kan seperti itu. Karawang maju ya. Karawang maju. Harus maju lah. Semoga ada kolaborasi lebih besar lagi di mana teman-teman UMKM ini sangat terbantu. Ya mudah-mudahan memang perusahaan itu sih salah satunya ya, regulasi yang memang ide lama ini Mas. Betul, ide lama, tapi kalau nggak dijalankan dipikirin aja nggak akan jalan. Betul. Nah minggu kemarin kan ada talkshow Pak Bu Wardah DPR RI ya. Betul. Komisi 8 sama mereka. Pak Didin, saya sampaikan itu mah keluhan-keluhan teman UMKM. Ya saya sampaikan keluhan UMKM itu nomor 1 di pemasaran. Oke. Nah Pak Didin untuk komisi dari PKB kalau nggak salah di komisi 4 merespon bagus. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan itu bisa terwujud keinginan dan cita-cita UMKM Kabupaten Karawang seperti itu. Siap, semoga apa yang dicita-citakan bisa terlaksana. Karena memang nggak cuma produk UMKM aja, apapun kalau kita jual ke perusahaan atau industri mah laku lah. Laku. Ya misalkan dari IO misalnya mau menyelenggarakan acara bisa. Harus itu mah. IO banyak. Harapan saya IO ya harus dari Karawang lah, jangan dari luar lah. Betul, itu dia. Sepakat. Karena Pak Bupati pada saat itu udah menyampaikan. Betul ya. Udah menyampaikan. IO jangan dari luar, harus dari Kabupaten Karawang. Siap. Nah itu udah sampai ini saya lihat, tapi pelaksananya tinggal ngobrol lagi. Iya, tinggal pelaksanaan saja. Siap. Banyak IO Karawang yang hebat. Siap. Seperti itu. Jadi intinya kita perlu ngobrol lagi serius lah ya. Betul, harus sambil santai lah kalau bisa ya. Audien sambil serius seperti itu dan ada hasilnya seperti itu. Komitmen bareng-bareng lah untuk Kabupaten Karawang. Bukan hanya personal kita mah. Bukan hanya bidang A dan bidang B. Kita berbicara tentang rumah besar kita, Karawang. Maju. Jawa Barat istimewa. Indonesia Jaya Raya kan gitu, seperti itu. Luar biasa. Aturun Mas Pri sudah mampir karena waktunya memang luar biasa, ngobrol gak kerasa ya. Siap. Udah bersama kita selama 30 menit nih dengan banyak sekali motivasi. Beda kalau misalnya kita ngobrol sama orang tua tuh banyak sekali motivasi yang diambil. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga untuk Mitra Sturada yang sudah menyaksikan dan mendengar suara ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share kalau video ini dirasa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.